niatnya sih pengen mengedukasi masyarakat awam yang masih punya stigma begitu, toh. Iya, iya. Stigma jelek lah gitu ya. Masih sampai akhirnya masih ya. Iya. Masih banget. Ketemu lagi di Doseng Podcast. Kalau tiba-tiba Mas. Dadah dulu dong sama Baldos. Balad Doseng. Ganti kata gua. Iya, ganti ya. Doseng. Coba apa? Sobat doseng dah, sobat doseng. Itu Bagus. juga balad tuh sobat. Oh. Tapi bahasa Sunda. Oh, balad doseng. Oh, balad bahasa Sunda. Balad tuh bahasa Sunda. Oke. Iya. Kita sekarang sama Tito Karnavian. Bukan ya. Lebih ke karnivora, gua demen makan daging. Ini temen gua Tito, dia dari anak pecahkan juga. Yoi. Sekolah pecahkannya Panji. Kita sama-sama tertipu oleh janji manisnya Panji Pragiwaksono. 8,5 juta. Asoy. 8,5 juta. Untung gue cuma setengah toh. Gue karena ikutnya cuma 1 semester doang, 4,5 juta. Lu jangan gitu, bikin gua makin sakit hati. Soalnya semester keduanya menurut gue Nggak guna. Bukan nggak guna, tapi kayaknya belum harus lu ambil karena Betul. masih baru mulai stand up. Jujur bukan karena gue ngejelek-jelekin, tapi di stand up ini gue masih pengen nyari lucu gitu. Belum stepnya lah. Belum stepnya ke yang kalau semester 2 kan udah bikin show begitu. Belum, nggak mampu lah, gue masih belum nggak mampu. Kalau Tito kan udah ger kemarin aja matamu di Toys volume 1, soy penontonnya banyak banget. Ketolong teman banyak sih. Kayaknya cuman gue line up Toys yang dipilih bukan karena punchline-nya banyak, tapi temannya banyak. Tapi itu ngebantu. Kemarin cuman crowd teman-teman lu doang yang ngebantu pertunjukan tuh seru. Sisanya kayaknya mengheningkan cipta. Iya. Mengheningkan cipta, benar. Nah, teman-teman, Tito ini juga apa ya? Gua kenal tuh cukup baik lah ya. Kesannya buat gua tuh dia orang baik, teman-teman. Lumayan lah. Beda kalau sama kayak Ado ya kan. Kesan pertamanya tuh kesel. Karena kalau ngobrol A dia pernah juga, ngobrol B dia pernah juga, dan nggak pernah mau gantian kalau ngobrol. Emang bawaan orok jatuhnya. Oh iya. Bawaan orok kayaknya. Kalau Tito mah santai. Dan kebetulan gue juga pernah ngobrol banyak ini soal. Oh iya beliau ini penasihat hukum atau pengacara. Lawyer. Lebih banyaknya sekarang legal consultant lah. Gue agak jarang ke pengadilan sebenarnya. Lebih ke legal consultant buat corporate. Kebanyakannya gitu. Itu masih sub dari pengacara juga atau legal consultant itu? Nah, beda nih makanya. Kalau kayak dokter kan ada spesialis, ada subspesialis. Nah, di pengacara sendiri tuh belum ada yang sampai segitunya kalau di Indonesia. Jadi tapi memang udah ada sertifikasinya lah. Cuman memang sekarang ini kenapa gue ngerasa lebih ke legal consultant karena gue lebih banyak consulting buat corporate ketimbang gue ke pengadilan. Dan penghasilan gue kayaknya banyaknya dari situ deh, bukan dari pengadilan. Jadi lebih ke apa ya? Kayak notaris sama masuk beda. Legal consultant tuh apa? Konkretnya dah, misalnya contohnya gue mau bikin PT misalkan. Nah, lu apanya tuh? Kalau gue lebih kepada misalkan perusahaan butuh pendapat hukum atau misalkan ada peristiwa hukum apa di kantor, itu gue datang sebagai orang yang ngerti hukum dan gue yang lebih ke konsultan buat mereka, kayak ini harusnya gini, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Tapi gue biasanya kembalikan lagi kepada perusahaan, baiknya seperti apa, perusahaan bapak yang tahu. Oh, jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan menghadapi sebuah kasus, konsultasinya ke lu. Iya, betul. Begitu. Kebanyakannya gitu. Tapi nanti kalau udah ke pengadilan ya itu udah bukan konsultan tapi lawyer. Gitu. Walaupun sebenarnya semuanya masih di bawah naungan profesi yang sama, yaitu lawyer. Subnya lah ya gitu ya. Ya bisa dibilang gitu lah, gitu tapi ya. Emang di Indonesia belum familiar. Belum familiar, tapi belum ada pengklasifikasian kayak gitu. Oh. Cuman dokter yang sekarang kayak gitu, sama psikolog kalau nggak salah.
ya udah ada Klasifikasinya. spesialisnya gitu ya. Betul. Nah, ini semakin beliau jelasin profesinya dan lain sebagainya, gue semakin iri sama lu. Kenapa tuh? Tiba-tiba Mas Tiba-tiba. jealous. Iya, karena gue iri sama orang-orang yang punya profesinya tuh lurus dari mulai sekolah ke universitas sampai ke profesinya tuh lurus. Lurus tuh dalam artian apa nih? Iya, gue nggak tahu ya itu privilege atau anugerah ya. Tapi pasti ada apa ya? Ada usaha lu juga yang akhirnya bikin lu sampai ke titik lu jadi lawyer ini. Konsisten, belajar dan lain sebagainya. Iya. Karena ini irinya. Wah, ya boleh. Sebentar. Iya, mantap. Ada iklan sebentar. Nggak apa-apa. Kasih ya, Mbak. Oh, berarti lurus di kepala lu adalah ketika perjalanan dari Akademik. dari akademik sampai kerja tuh Profesi itu. nggak ada hambatan gitu. Betul. Sebenarnya nggak juga saya. Oh, ada background story-nya ada? Ada. Kok background story apa sih yang benar, Mas? Ya adalah ya. Latar belakangnya lah latar ya. belakangnya ada. Sorry teman-teman sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Basicnya tuh pertama gue jadi lawyer tuh privilege itu dulu. Karena nyokap gue juga lawyer. Jadi kayaknya buat jalur ke sana buat gue adalah hal yang mudah karena udah ada privilege. Cuman memang namanya gue dulu masih awal-awal lulus kuliah kan kayak masih yang idealis apa. Gue nggak mau jadi lawyer karena di mata gue sendiri pun sebenarnya dengan adanya banyak kasus hukum di saat-saat itu yang terekspos di media, gue ngerasa kayaknya lawyer bukan jalan pilihan yang terbaik Waktu itu. Iya. Makanya gue sempet tuh tidak bekerja lagi di tempat nyokap gue di kantor lawyer. Sempet gue jadi agent insurance pernah gue. Ya. Ini apa? AIA apa? Allianz kalau gue. Allianz. Allianz. Tuh pernah bukan menyimpang lah, tapi mencicipi dunia di luar hukum pernah. Tuh. Nah itu juga dulu jadi tambah apa ya? Ini sorry ya disclaimer dulu. Irinya tuh gue benar kata lu tadi, lu punya privilege sampai akhirnya ada di karir lu sekarang. Iya. Tapi juga lu nggak mungkin ada di titik lu sekarang cuman ngandelin privilege menurut gua. Karena lu ada usaha juga dan ngebuktiin lu emang pantas di titik ini. Sedangkan kayak ini kaum mendang-mending dulu ya. Sedangkan kayak gua misalkan udah nggak punya privilege, dikasih seadanya tuh gua nggak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kayak gua SMK universitas teknologi gitu bidang teknik, tapi nggak punya nggak punya semangatnya dan lain sebagainya. Nah lu tuh menurut gue termasuk yang beruntung, dapat privilege juga dan lu bisa manfaatin itu dengan baik. Ya makanya yang tadi gue bilang, gue tuh nggak bisa tuh yang cerita kayak orang-orang yang from zero to hero, nggak bisa. karena gue startnya let's say dari angka 0 sampai 100, angka gue tuh udah di 50. Karena gue jalannya udah terbuka setengah dari nyokap. Lo berarti pewaris ya? Iya, pewaris, bukan perintis gue. Nggak punya inian buat jadi perintis lah. Gue juga bukan perintis, tapi penglaris. Nggak usah ya. Apa boneka jenglot. Tapi lebih kepada ini sih. Kan tadi gue bilang gue sempet nggak di dunia hukum. Sampai akhirnya ada turning point yang kenapa gue balik lagi gitu. Ada dua hal sih sebenarnya. Karena ternyata ketika di dunia hukum waktu itu teman-teman gue menyenangkan. Pas lu masuk ke kerjaan? Apa di kuliahnya? Organisasinya. Organisasi lawyer tuh gue masuk, teman-teman gue menyenangkan. Dan ketika discuss tentang kerjaan dan lain-lain tuh mereka pribadi yang menyenangkan. Nah, artinya lingkungan gue semakin terdukung sebenarnya, bukan cuma lingkungan keluarga, tapi juga lingkungan pertemanannya oke banget gitu loh. Jadi
buat gue itu mendukung banget. Lalu yang kedua adalah gimana gue melihat sisi positif gue sebagai seorang lawyer. Ternyata gue yang waktu itu skeptis tentang dunia hukum, tapi ternyata di sisi lain tuh gue menyadari banyak hal yang bisa gue lakukan sebagai orang hukum, banyak hal yang bukan cuma mudaratnya lah katanya, tapi lebih banyak apa menjadi hal yang baik buat orang lain gitu. Salah satunya gue juga pernah bukan kerja lah, pernah bisa dikatakan pengabdian lah buat pusat bantuan hukum. Nah, pusat bantuan hukum nih adalah tempat di mana isinya tuh lawyer-lawyer yang mulai dari senior sampai junior. Yang mana secara pekerjaan tuh bayarannya tuh pro bono kalau bahasa itunya. Pro bono tuh apa? Gratis. Kalau mereka udah pusat bantuan hukum yang terakreditasi, yang bayar negara. Itu benar-benar free. Kalau mereka di bawah ini ya negara ya. Kalau di bawah LBH-nya di bawah ya. Ya, akreditasi negara. Itu gratis. Jadi tuh kalaupun ada uang yang dimintakan biasanya tuh kecil banget gitu. Dan itu pun jadi kayak transport aja. Tapi gue lebih seringnya gratis gitu. Di LBH itu tapi lu dapat gaji apa? Enggak. Beneran gratis. Pengabdian aja. Karena memang jujur di dunia lawyer juga sebenarnya kita tuh ada kewajiban untuk pengabdian, ngasih penyuluhan hukum atau bantuan hukum secara gratis. Gue lupa tepatnya berapa, tapi setahun tuh minimal ada berapa belas jam atau berapa puluh jam untuk memberikan hal seperti itu gratis. Makanya kayak waktu itu juga kan ada nih kondisi lu cerita sama gue tentang kondisi masalah hukum waktu itu. Nah itu gue cerita aja. Kenapa? Karena memang di situ ada misi tersendirinya bahwa gue ngasih lu penyuluhan hukum gratis karena memang masyarakat butuh. Ada ininya ya, ada kewajiban. Ada kewajiban dari kewajiban itu. Ada kewajiban buat gue secara undang-undang untuk mengabdi ke negara. Tuh. Itu. Nah, sebelum lebih jauh ngebahas ke soal apa ya, pengacara dan profesi lu ini, gue pengen nanya nih. Ya. Dengan segala apa yang lu terima sekarang, apa yang lu punya sekarang, ya enak lah gitu ya, untuk masyarakat umum kelihatannya enak lah gitu ya profesinya. Lu ngapain capek-capek ikutan stand up comedy, ikutan sekolah Panji pula? Apa motivasi lu apa? Apa karena kena omongan Panji yang manis itu? Maaf ya Abang Panji ya, tapi faktanya begitu. Pertama, gue suka dunia stand up. Penonton awalnya, Penikmat. Nah, yang kedua, dunia lawyer tuh safety zone gue. Kalau bahasa anak Genji, mungkin sekarang comfort zone. Gimana comfort zone-nya? Comfort zone. Harus sambil goyang begitu ya? Comfort zone. Asoy lah. Nah, ternyata gue nggak sepemberani itu untuk keluar dari comfort zone gue. Sebenarnya alasan kenapa gue stand up tuh gue men-challenge diri gue untuk mencoba sesuatu yang baru di luar dunia hukum dan musik. Karena gue juga pernah punya penghasilan dari dunia musik. Ternyata gue nggak seberani itu zaman dulu. Makanya gue ikut kelasnya Panji. Gue pengen tes diri aja sebenarnya. Dan selain itu juga banyak kayak keresahan gue. Bukan sebagai seorang pengacara sih, tapi sebagai kondisi gue sebagai seorang Kristen di Indonesia. Personal aja ya, masalah lu, sudut pandang lu personal aja ya. Sudut pandang personal yang mana menurut gue kayaknya kalau dijadiin protes doang kayaknya nggak asik. Tapi kalau nggak ada value-nya ya. Iya, kalau dijadiin jokes kayaknya lebih banyak, bisa masuk ke masyarakat. Itu aja sebenarnya awalnya kenapa masuk ke dunia stand up. Kalau dibilang stand up nanti buat nyari duit ya gue nggak tahu, tapi gue awalnya lebih pada itu dulu gitu. Ke masalah nanti tahu-tahu bisa jadi duit itu buat gue udah rezeki aja dari yang di atas. Yang penting kan saat ini ya profesi utama gue, pekerjaan utama gue sebagai lawyer ini. Masalah stand up buat gue sampai saat ini masih jadi hobi aja. Jangan hobi, karena kayaknya gue manusia yang nggak punya hobi sih. Emang iya? Nggak punya hobi gue.
Itu katanya penyanyi apa? Lo ngeband gitu-gitu? Itu hobi? Kerja. Hah? Kerja gimana? Dulu kuliah gue pernah ngajar piano sempet. Kerja juga ya, bukan hobi ya? Iya kerja. Kalau dibilang hobi, gue kayaknya nggak segitunya segitu funnya buat ngejalanin itu sebenarnya. Jadi gue belum punya hobi yang kalau orang kan kayak hobinya apa jalan-jalan, hobinya apa melihara burung. Gue tuh nggak ada yang segitunya. Nah begitu gue ketemu stand up, gue kayak ngerasa oke, ini bisa jadi hobi gue. Kenapa gue bilang hobi? Karena gue nggak ada pressure buat ngelakuinnya. Ya benar. Gitu. Nggak ada pressure ya harus segininya enggak. Nggak ada. Udah, nothing tulus aja. Jadi emang pengen punya hobi dan akhirnya karena keresahan emang lu suka juga, ya, keresahan lu yang pengen diomongin tuh agak-agak sensitif, lu pengen Itu nyalurkannya jujur lewat saja. stand up. Ketimbang jadi bapak-bapak ngomel doang ya kan. Terus sekarang setelah hampir setahun ya, kita setahun, gimana perasaannya? Ternyata beban. Kan ini komika bisa hidup dari karya bro. Lu udah nggak usah jadi pengacara dah. Kalian aja deh. Gue kayaknya belum tahap itu deh. Iya deh, iya bener. Bener. Gue juga mending jadi kontraktor dulu dah. Karena belum bisa hidup dari karya, teman-teman. Bentar, bro. Gue harus ngecek ini, dong. Soalnya pernah udah ngobrol panjang, udah sejam, nggak ke-record. Maklum, ini apa, podcaster seadanya. Jujur di kelas pecahkan itu banyak banget kan kita cross profesi tuh, lintas profesi kita, teman-teman kita lintas profesi gitu. Tapi profesi benar. satu alasannya alasannya tuh rata-rata hampir sama, berhubungan sama hobi. Kedua, apa yang pengen dia sampaikan, terus kayak pengen have fun aja gitu. Kayak buat stress release aja gitu, apa ya? Itu jelas terlihat sih, Sep. Orang kalau hobi burung, buat beli burung keluar duit kan. Betul. Sama, kita juga untuk jalanin hobi stand up ini kita keluar duit di kelas kan. Beda dengan orang-orang yang memang nyari duit dari stand up. Gitu. Jadi menurut gua kalau memang nanti pada akhirnya yang anak-anak kelas pecahkan atau anak-anak kelas komika itu jadi stand up comedian yang profesional, ya puji Tuhan aja. Artinya memang jalannya di situ. Tapi kalau kayak gua, karena gua dari awal udah menggarisbawahi itu sebagai hobi, jadi kayaknya kalaupun nanti gue ngelakuin terus gue nggak sukses amat gitu, Ya nggak ada beban. Kalau ternyata berhasil ya rezeki dari yang di atas aja udah. Betul. Dan kayaknya sebenarnya bukan butuh stand up sih kita, butuhnya psikolog sih gak? Nah, lu sepakat juga nggak sih orang-orang yang ikut stand up ini butuhnya psikolog? Emang stand up comedy adalah terapi psikologi murah aja sama. Sama yang kedua ini nonton konsernya King Nasar. Itu mah kelihatan kayak orang sakit psikologi, sakit psikis kan. Di TikTok banyak yang begituan toh. Ya kalau banyak ya, kalau kalian merasa sehat dengan itu ya alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, Kalau alhamdulillah apa puji Tuhan nih. Biar dimakan semua aja. Oh ya, alhamdulillah. Kalau buat mereka yang nyembuhin ya nyembuh, ya syukur. Kalau buat gue kayaknya kagak deh. Tapi menurutku ini memang stand up nih tempat lu mengeluarkan keluh kesah. Kan lagunya Jui juga itu. Apa namanya? Di sini aku berdiri, curahkan isi hati. Ya memang kayaknya itu himne stand up ya. Kayaknya emang itu stand up tuh yang memang fungsinya kayak gitu. Betul, fungsinya kayak lu curhat. Bukan cuma curhat, tapi menghibur. Bukan masalah menghiburnya. Tapi lewat curhat itu lu udah menunjukkan bahwa lu udah berdamai sama masalah itu. Karena udah bisa lu ketawain. Itu yang penting. Itu. Ya, banyak yang nggak paham itu. Orang-orang stand up tuh katanya ngomongnya asal dan lain sebagainya. Justru karena kita udah memperhitungkan segalanya, bahkan sampai kita berdamai dengan masalah-masalah yang dark banget atau yang masalah-masalah sensitif. Justru akhirnya kita menemukan
ya udahlah diketawain aja, lucu aja, di sharing aja gitu ya. Itu kan gue kan kayak gue punya materi banyaknya tentang sulitnya beribadah buat orang-orang Nasrani di Indonesia. Itu kan sebenarnya gelap Sensitif. banget, sensitif. Tapi buat gue, karena gue udah berdamai dengan kondisi itu, ya udah, buat gue itu jadi jokes aja. Karena kalau gue protes dengan kondisi marah juga nggak akan mengubah apa-apa. Betul. Gitu loh. Dengan apa ya, tanpa ada tendensi ingin menyudutkan pihak manapun gitu. Betul. Ingin jadi apa ya, jadi pembahasan di publik aja gitu. Ayo loh, kita juga punya hak gitu kan. Ya. Sama-sama kita ya gotong royong gitu kan. Ya aku gotong royong apa sih? Bineka Tunggal Ika lah gitu. Kita tuh sesama bangsa Indonesia. Ya. Sesama manusia dan umat beragama yang baik. Dan itu kan juga tujuan mulia Good Father kita kan. Sebenarnya ingin apa ya? Ya guyub aja gitu masyarakat Indonesia. Tuh. Lalu kedepannya di karir stand up mau gimana? Aduh, Let it flow aja gitu. Gue belum melihat itu sebagai karir sih. Kayaknya masih jauh deh, kayak misalkan kalau lu bandingin sama yang lain-lain ya kayak yang gue kenal dekat kan kayak Habib Wetli. Nanti mungkin akan jadi tamu di sini juga. Terus misalkan kayak siapa lagi Igen Wahang gitu. Kan Anak-anak satu gereja pecahkan juga semua ya. ya. Oh, satu gereja sama ente? Enggak, kan sama-sama Katolik. Iya benar. sorry. Kayaknya gue belum melihat itu sebagai karir. Kayak yang gue bilang di awal masih jadi hobi sih kalau gue. Jadi ya udah have fun aja ngejalaninnya. Fun aja ya. Jadi wadah kita untuk ngumpul aja gitu ya. Iya, dan biar gue nggak stres juga gitu loh. Sumpah ya buat yang nontonin, lu kumpul sama anak-anak stand up itu melegakan pikiran. Betul. Karena kan manusia-manusia kan bodoh. Jadi tuh kayak buat gue sendiri bagian stress release gue sih. Kerjaan bagi dunia hukum tuh melelahkan. Jadi dan kalau ngobrol tuh orang pada nggak ada bapernya, bro. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada ketersinggungan antara sama komika. Yang tersinggung ya orang-orang sekitar kita. Jangan. Tapi beliau udah punya karya, guys. Pertama karyanya apa? Pensi. Kedua yang kemarin show itu yang bareng sama Terima Nasib. Dan kedua dia line up di Toys volume 1 juga. Ada digital downloadnya nggak? Nggak ada, kayaknya nggak jadi di komika. Kalau mau DM aja ke apa? Nggak. IG-nya nanti. Nanti kayaknya bakal gua jadi materi mati aja sih. Gua bakal taruh di sosmed. Nanti ditunggu aja ya, guys. Jadi nanti ya buat ngehibur orang aja lah. Nah, di luar stand up nih, balik lagi tadi yang ke soal profesi pengacara. Ya. Memang benar tadi apa yang dibilang Tito. Gue nih pernah konsultasi soal masalah di company gue. Ya di tempat gue kerja lah gitu ya. Tempat gue kerja ada masalah soal sharing saham dan lain sebagainya ya. Yang masuknya itu apa ya? Administratif atau apa ya? Ya intinya itu sesuatu yang berhubungan dengan administratif juga, tapi ada hubungannya dengan keuangan juga. Nah, gue tuh salah satu orang yang aware dengan perangkat hukum. Pengacara itu perangkat hukum kan ya? Iya. Alat hukum, aware, karena menurut gue kita tuh punya hak untuk ngebatasin atau apa ya, menjaga hak kita tuh. Salah satunya dengan hukum gitu. Ya negara punya undang-undang dan ya pengacara itu sebagai apa ya, partner hukum gak sih, bro? Apa sih pengacara tuh lebih dasarnya gimana sih? Jadi gini, pengacara tuh kalau secara undang-undangnya kan dia ada namanya undang-undang advokat. Nah, kalau secara undang-undang negara tuh pengacara itu sebenarnya termasuk dalam
penegak hukum. Hmm. Jadi ada, gue lupa kalau nggak salah 4 ya, 4 penegak hukum. Polisi, hakim, jaksa, pengacara. Pengacara 4. Ada 4 Polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kenapa tentara nggak masuk? Karena tentara bagian dari pengamanan negara. Gitu. Nah, makanya sebenarnya fungsi lawyer itu adalah sebenarnya penyeimbang di masyarakat. Kan polisi, jaksa, hakim itu kan bagian dari badan negara untuk membela negara. Sedangkan kita adalah yang membela masyarakat sipil sebenarnya. Betul. Gitu loh. Hak masyarakat sipil. Jadi kalau menurut gua ya orang ketika punya masalah hukum sebenarnya jangan ragu untuk ke lawyer buat nanya sih. Pentingnya itu sih. Tapi kalau gua menyarankan tanyalah pada yang lu kenal dengan baik. Karena pada akhirnya sama lah kayak jasa yang lain. Kayak misalkan lu sales mobil deh. Gue akan lebih memilih untuk beli mobil di sales yang gue kenal. Betul. Ada kepercayaan di situ. Itu satu. Yang kedua, ketika terjadi sesuatu di sana, lu tahu harus meminta pertanggungjawaban ke siapa. Itu loh. Iya, benar-benar. Itu juga tuh. Bener, itu yang gue rasain tuh waktu gue ngontek lu karena gue kenal, jadi gue tuh merasa feel free aja, gue cerita aja kan, kayak minta pendapat dan lain sebagainya. Tapi ya itu ke masyarakat itu kan ada barrier karena stigma jelek tentang pengacara. Bahkan di sinetron, di film-film layar lebar, pengacara ini tuh sering jadi tokoh antagonis. Ente kebanyakan nonton SCTV kata gue mah. Sama RCTI Indosiar. Ajab-ajab ya. Iya. Bener kan? Jadi banyak. stigmanya tuh dibentuk pengacara itu jadi antagonis gara-gara pengacaranya yang lihai, pengacara lawan yang lihai bisa bikin orang di penjara, ya dan segitu. Tapi itu stigma gua dulu sebelum gua punya masalah hukum. Tadi gua pernah cerita tuh. Ini masih belum tahu masalah hukum atau apa, cuman gua ngerasa ini nggak adil buat gua gitu. Tadi satu yang masalah di kantor tempat kerja, ya itu mah emang tanya-tanya doang nih soal pembentukan usaha tuh yang baik tuh kayak gimana secara mata hukum gitu kan. Nah keduanya tuh ini udah selesai sih kasusnya. Cuman gue pengen tahu nih pendapat lu soal kasus gue. Jadi dulu tuh gue ini anak yatim, almarhum ibu gue tuh PNS. Piatu. Almarhum ibu gue tuh PNS, punya pensiunan. Ke gue langsung. Timelinenya gini. Meninggalnya di tahun 95. Nah, dari tahun 95 itu gue nggak bisa nerima karena masih bocah. Adalah bokap gue sebagai wali. Ya kan, sebagai wali. Administratifnya tuh bokap gue sebagai wali. Tapi pada akhirnya dipermasalahkan karena bokap gue nikah lagi, bro. Nah, dari pihak bilang bahwa itu tuh melanggar, katanya harusnya ada pemutihan. Entahlah gimana peraturannya. Akhirnya sekian tahun rentang gua dapet dana pensiun itu dijadikan hutang karena pelanggaran itu, katanya nggak ada pemutihan atau nggak ada laporan bahwa si wali ini menikah lagi. Itu alasannya. Nah, menurut kacamata hukum tuh itu emang melanggar apa emang aturannya seperti itu? Oke. Kalau gua bisa bilang gini. Poinnya gini. Dikatakan pelanggaran tuh kalau ada pelakunya ya. Pelakunya, ya. Oke. Di sini ya yang dianggap melakukan pelanggaran siapa? Bokap berarti. Bokap. Melanggar aturannya siapa? Peraturannya PNS.
Katanya begitu. Yang PNS siapa? Nyokap. Kok bisa bokap yang bukan PNS melanggar peraturan nyokap, melanggar peraturan tempat kerjanya nyokap? Nah itu jujur nggak tahu ya. Ya kan? Iya. Logikanya gitu dulu aja. Iya. Kalau dibilang pelanggarannya terjadi di pihak nyokap, pelanggaran apa yang bisa dibuat orang meninggal? Betul. Jadi menurut gua nggak pelanggaran. Karena peristiwanya juga nyokap lu sudah meninggal dan peristiwa duit cairnya itu kan memang sudah jadi hak si meninggal dan keluarganya. Dan menikahnya bokap dengan nyokap yang baru itu kan bukan sesuatu Pelanggaran yang hukum. poligami, Bukan, benar. yang artinya nyokap lu meninggal masih dengan status sebagai istri yang sah dari bokap. Betul. Ya sudah, itu poinnya kalau gua garis besarnya seperti itu. Jadi ya kalau lu tanya ke gue ya nggak pelanggaran Harusnya ya. harusnya. Kan alhamdulillahnya nih di tahun 2010 sorry di tahun 2002 berapa ya? Tahun 2017-an. Alhamdulillah selesai tuh masalah itulah. Ya dengan apa ya, pengetahuan gua seadanya, ya udah dah, gua juga nggak mau pusing. Akhirnya yang dianggap dana pensiun itu yang dijadiin hutang karena melanggar itu, ya udah gua bayar dengan potongan pensiun itu juga. Oke. Makanya gua juga nggak keberatan lah gitu ya. Cuman ya andaikan waktu itu gua udah kenal sama lu mungkin kan gua bisa ngobrol gimana baiknya. Tapi pada waktu itu kan gue masih terdoktrin sama sinetron RCTI. Sinetron yang apa ya, mengesankan pengacara itu jahat. Tapi emang gue nggak tahu, tapi mungkin yang nonton Senin Podcast tuh setuju. Tapi memang banyak stigma yang negatif tentang lawyer di masyarakat. Karena apa? Karena emang lawyernya sendiri banyak Yang jadi pelaku ya, oknumnya ya. lawyer malah jadi oknum, malah jadi penipu. Yang harusnya ngebelain klien malah main dua kaki. Itu banyak. Dan itu udah terjadi dari zaman pendahulu gua lah. Apakah masyarakat salah dalam menjudge lawyer? Enggak Buat juga. gua enggak. Karena ada ya faktanya ya. Sekarang tinggal gimana kita yang zaman sekarang jadi lawyernya bisa mengembalikan kepercayaan kembali masyarakat. Gitu sih. Jadi kalau makanya ada jokesnya, itu siapa yang ngomong ya? Gue lupa lagi open mic, abis gue open mic jadi ngomongin pengacara, terus ada yang open mic lagi ngomongin pengacara mah tukang bohong. Gue setuju, gue banyak soalnya. Dan nggak bisa dipungkiri memang banyak yang ketipu sama pengacara. Jadi ya sudah, gue pun salah satunya yang udah berdamai dengan hal itu. That's why gue mengambil jalur konsultan. Kenapa? Karena buat gue jadi konsultan, gue akan ngomong apa adanya. Ketika dia mengalami masalah hukum, gue akan ngomong semua sisi terburuk yang mungkin terjadi dan sisi terbaik yang akan terjadi. Sekarang tinggal pilihannya adalah di tangan si klien mau kemana, terserah kamu yang jalan. Jadi nggak ada kesempatan lu untuk buat ngasih intrik apapun, nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya gue cuma kasih plus minusnya seperti ini. Sisanya mau lu jalanin terserah. Kalau lu, nah satu lagi nih, ketika kita punya lawyer dan let's say lawyernya ternyata nggak lu kenal, kan banyak tuh kejadian. Kalau tahu lu lawyer, gue ke lu aja, kan banyak. Jangan pernah ragu buat nanya second opinion sih. Sama kayak ke dokter. Ke dokter, benar. Banyak dokter yang gitu juga. Jantung penyakit misalnya. dalam. Di kepala gue tuh nggak, dokter tenaga dalam. Dokter strange berarti. Langsung Buat penonton kalau ada bunyi kering-kering emang telepon di restoran ya. Angkat, Mbak. Nah, kalau memang kayak gitu tanya second opinion aja. Tapi ke orang yang lo percaya lagi. Karena gimana pun
langsung gue to the point aja lah. Dunia hukum di Indonesia tuh bukan abu-abu, gelap, udah gelap. Kalau menurut gue gelap. Bukan Indonesia gelap ya, tapi Dunia dunia hukumnya. hukumnya gelap, emang gelap. Mau ngomong apa gue? Gitu loh. Tapi itu lu ngobrolin gitu santuy-santuy aja apa gimana? Apa lu Santuy. punya landasan juga? Ngomong gitu tuh emang niat lu pengen membersihkan nama apa ya? Nama baik lawyer apa gimana? Omongan gue kayak gini nggak akan membersihkan nama lo ya. Enggak ya? Cuman akhlak lu ya yang akan nanti membersihkan nama lawyer ya. Masya Allah. Nah, tapi si stigma-stigma itu, stigma jelek dari masyarakat ini di komunitas atau di perkumpulan himpunan lawyer tuh memang jadi misi khusus nggak sih untuk mencerdaskan masyarakat kayak gitu-gitu? Ada upayanya nggak sih? Jujur kayak gue kan ada di organisasi juga nih. Itu jadi salah satu concern bahwa citra lawyer di dunia di masyarakat umum tuh nggak segitu bagusnya. Makanya ada yang namanya di setiap organisasi lawyer itu ada namanya divisi tertentu namanya itu kode etik. Ada divisi kode etik. Iya. Ketika ada pengacara yang lo anggap melanggar kode etik, lo cari aja organisasinya di mana, lo laporin pelanggaran kode etik, nanti akan diproses gitu. Itu salah satu proses tegas ya. Ya, itu salah satu bentuk dari organisasi lawyer lah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan salah satunya juga dengan membentuk beberapa organisasi lawyer udah membentuk pusat bantuan hukum. Kayak masih penyuluhan hukum gratis, bantuan hukum gratis itu udah banyak juga. Gitu. Iya, iya. Ya, banyak sih. Sekarang gue lihat juga sih upaya-upaya lawyer tuh mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara seperti itu. Kayak yang dilakuin sama Om Hotman Paris tuh. Kayak dia buka layanan gratis ya, di Kopi Joni kayak gitu-gitu. Banyak lah juga yang kasus-kasus masyarakat yang diselesaikan benar-benar free gitu ya. Dengan syarat tapi nggak lama. Tapi dengan syarat tidak mampu. Betul. Apa ada syaratnya SKTM atau apa dibuktikan dengan SKTM ya? Gini. Karena dulu gue pernah kerja di lembaga bantuan hukum. Gue tuh sadar SKTM itu adalah hal yang memang tidak bisa sepenuhnya membuktikan ketidakmampuan. Karena pernah gue kaget banget ada klien gue datang bawa SKTM ke pusat bantuan hukum. Mobilnya Pajero. Tidak mampu nih. Kok bisa nggak mampu beli Pajero? Ada. Emang oknum tuh. Terus datang pura-pura miskin sampai akhirnya ada satu momen gue ketemu di parkiran mobil gue sebelah-sebelahan sama dia. Ya. Loh ibu, pak. Gitu. Langsung kikuk ya. Akhirnya dia cabut kasusnya dari pusat bantuan hukum. Karena udah mulai ketangkep. Nah, gitu. Ini yang kejutan yang gue siapin. Apa tuh? Lo yang nggak tahu nih, kita panggil ibu-ibu yang punya Pajero itu. Tiba-tiba dipanggil orangnya. Bu, Pajeronya di bawah ngalangan tuh. Nah, intinya inilah ya, masyarakat feel free aja kalau punya masalah masalah hukum atau merasa diri tidak adil ada perlakuan tidak adil dari pihak manapun. Tapi pastikan bahwa lawyer yang lu ajak ngobrol atau lu minta pendapat tuh lawyer yang lu kenal. Even bukan lawyer, lulusan fakultas hukum tuh harusnya udah punya gambaran garis besarnya seperti apa. Gitu. Karena emang banyak masyarakat yang butuh bantuan tuh banyak banget. Nah, gue bener nih tercerahkan banget apa yang lu omongin. Emang perlu diedukasi sih masyarakat kita. Kasihan masyarakat yang tertindas gitu. Nah, terakhir ada yang mau disampaikan nggak? Ada ibu-ibu arisan lewat. Kita pause dulu ya. Ngobrolnya di tempat umum sih. Kita pause dulu aja, Lanjut. Ya begitulah intinya
Inti-intinya mulu ya dari tadi ya. Tahu lu, intisari lu yang intinya. Apa yang pengen lu sampaikan ke masyarakat umum nih soal apa ya masalah hukum yang dihadapi masyarakat dengan dunia lu tuh harusnya seperti apa normalnya ya. Pertama, sebagai masyarakat jangan cuek dengan yang namanya legalitas. Betul. Apapun itu, dokumen-dokumen rumah, dokumen-dokumen kemasyarakatan like KTP, KK. Kalau sudah meninggal, akta kematian, akta kelahiran. Jangan cuek. Even cuman kayak kesalahan penulisan nama di kartu keluarga, Iya. itu bisa panjang dan lebar. Itu banget kasus gue pernah kayak gitu. Kan Terus itu ya, terus. kan itu harus jadi pengajuan ke pengadilan dan lain-lain juga. Iya, benar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat juga harus melek hukum. Belajar hukum lah sekarang pelan-pelan. Dunia udah berkembang. Jangan melulu ini ya pandangannya itu ini mah ribet, Gampang. ChatGPT itu ada banyak. Masalahnya gini, ini ada yang masyarakat harus tahu karena ini tidak pernah di-mention dimanapun. Yes. Eksklusif guys di podcast Doseng. Gue kasih tahu ya bahwa ada satu asas dalam dunia hukum yang mengatakan bahwa tidak ada alasan masyarakat tidak mengenal hukum, tidak mengetahui hukumnya, dan itu sangat berbahaya menurut gue, gitu loh. Nah, pesan gue yang ketiga berarti nih. Yang ketiga, menikahlah di waktu yang tepat. Kenapa? Patah ya? Iya patah lah. Karena apa? Jujur, gue awal-awal banget jadi lawyer banyak menangani perceraian. Lah, berarti bener lu pengacara kasus perceraian. Dulu awal-awal, sekarang udah enggak. Emang anak-anak aja mulutnya. Hah? Emang nggak salah anak-anak mah. Tapi kan dulu, sekarang udah enggak. Dipecahkan, terkenal beliau ini Pengacara perceraian. Semua klien gue yang denger jokes itu kayak mulai memudar kepercayaannya sama gue yang di corporate nih. Nauzubillah min dzalik. Enggak. Tapi emang gue harus mengatakan itu. Kenapa? Karena gue banyak menangani perceraian yang sorry to say, pertama usia menikahnya belum panjang. Terus yang kedua, biasanya cerainya tuh masalahnya remeh-temeh gitu loh. Remeh ya? Remeh. Seremeh apa? Jarang berkomunikasi lah. Maksudnya ternyata komunikasi itu sepenting itu. Makanya gue bilang nikah tuh bukan masalah cepet-cepetan, tapi panjang-panjangan. Benar. Tuh kayak Asep nih kan udah panjang nih. Tahu-tahu anaknya udah 5 tahun. 5 tahun. Lihat coba mukanya berbeban berat kan, biaya sekolah mahal. Cerah banget, coy. Udah cair ya dari DKI. Udah cair. Tapi benar. Patah tapi benar. Ya. Benar. Intinya jangan meremehkan permasalahan perkawinan sekecil apapun. Sekecil apapun harus diselesaikan. Jangan nikah kalau nggak siap lah, udah. Jadi pertanyaan terakhirnya, ente nikah kapan? Belum siap. Jawaban gue belum siap. Belum siap. Ngerti ya kenapa ya? Jangan ada pertanyaan lagi kapan nikah. Sekarang semua yang nanya gue kapan nikah, gue suruh nonton podcastnya Asep Doseng. Gue denger jawaban gue. Seru. Ini kayaknya apa ya? Gue harus ada part 2 sih yang part 2. Nanti kan. Tapi yang di sini sekarang, apapun yang kalian pengen tanyain ke Bro Tito, boleh deh di komen. Boleh. Di komen. Misalkan teman-teman ini tadi apa? Balad Doseng kalau punya masalah hukum di komen nanti masih nggak terima gue dia punya fans sumpah gue. Gila. Baldos. Halo Baldos, Balad Doseng. Dosenglicious lah, Dosenglicious. Apapun masalahnya mungkin nanti coba gue sampaikan ke beliau. Boleh nggak apa-apa. Gue bantu sebisa ilmu gue. Nah, untuk menutup ini sebelumnya gue ada oleh-oleh nih dari Doseng Podcast. Merchandise. Wes. Lah anggur orang tua. Itu Asai Doseng Podcast.
Gak bakal gue pakai sih. Ini harus lu bawa kemanapun. Sumpah nih kalau bisa lu zoom ada tuh kan dozeng podcast, gue zoom sendiri. Iya. Gak apa-apa. Aneh mas. Kaget saya tiba-tiba jadi bala dozeng tuh. Iya. Ini ada 2. Satu lagi Gozi udah punya. Oh. Astaga. Thank you guys. Seru gak ngobrol? Thank you ya bro. Thank you banget. Siap. Banget waktu lu sharing lu ini bermanfaat banget buat Semoga. gua sama buat Bal Doseng juga. Semoga. Oke, see you, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Thank you bro.